Arman adalah seorang ojek online yang sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kota Jakarta. Malam itu, dia memutuskan untuk mengambil order terakhir sebelum pulang ke rumah. Jam menunjukkan pukul 23.45 dan jalanan mulai lengang. Sebuah notifikasi masuk ke aplikasinya. Lokasi penjemputan berada di sebuah gang kecil di daerah pinggiran kota yang terkenal dengan cerita-cerita mistis. Arman ragu sejenak, namun mengingat saldo aplikasinya sedang tipis, dia menerima order tersebut. Setibanya di gang itu, dia melihat seorang wanita berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Wanita itu mengenakan kebaya putih dengan selendang hitam di bahunya. Wajahnya tampak pucat, namun senyumnya ramah. "Mas Arman ya?" tanya wanita itu dengan suara lembut. "Iya Bu, mau kemana?" jawab Arman, mencoba bersikap profesional meski suasana terasa agak aneh. "Ke Desa Sukamukti Mas," kata wanita itu. Arman terdiam sejenak. Desa Sukamukti adalah desa tua yang letaknya jauh di luar kota. Dia pernah mendengar cerita bahwa desa itu sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Namun, karena wanita itu terlihat tenang dan sopan, dia pun mengiyakan. Dalam perjalanan, Arman merasa ada yang aneh. Udara malam terasa semakin dingin, dan sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin motornya. Wanita itu tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum samar ketika Arman mencoba mengajaknya ngobrol. Ketika mereka memasuki daerah perbukitan menuju desa, jalanan berubah menjadi lebih gelap dan sepi. Tiba-tiba, wanita itu berkata, "Mas, nanti belok ke jalan kecil di depan, ya?" Arman menurut, meski jalannya terlihat lebih menyeramkan. Lampu motornya menerangi jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik pepohonan. Namun setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Wanita itu mendadak berkata dengan nada dingin, "Mas jangan pernah menoleh ke belakang." Yah, apapun yang terjadi, jantung Arman berdegup kencang. Dia ingin bertanya, tapi mulutnya terasa keluh. Dia hanya bisa mengangguk sambil terus memacu motornya perlahan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka tiba di sebuah gerbang desa tua. Gerbang itu terbuat dari kayu dan di sekelilingnya dipenuhi tanaman liar. Wanita itu turun dari motor, lalu tersenyum lembut kepada Arman. "Terima kasih Mas, ini ongkosnya," katanya sambil menyerahkan uang yang terlihat seperti uang lama dari masa kolonial. Sebelum Arman sempat protes, wanita itu berjalan masuk ke dalam desa. Namun, yang membuat Arman merinding adalah wanita itu berjalan melewati gerbang tanpa membuka pintu, seolah-olah tubuhnya menembus kayu. Arman langsung memutar balik motornya dan melaju secepat mungkin, meninggalkan desa itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Ketika sampai di rumah, Arman mencoba melupakan kejadian malam itu. Dia berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja. Namun, keanehan mulai terjadi. Keesokan harinya, uang yang diberikan wanita itu berubah menjadi daun kering. Selain itu, setiap kali dia menerima order malam, aplikasi ojek online-nya selalu menunjukkan lokasi Desa Sukamukti. Meski dia sudah menolak, notifikasi itu terus muncul, seolah-olah memaksanya untuk kembali ke tempat itu. Tidak tahan dengan teror ini, Arman memutuskan untuk mencari tahu tentang Desa Sukamukti. Dia mengunjungi seorang teman lamanya, Pak Surya, yang dikenal sebagai sesepuh di kampungnya. Pak Surya mendengarkan cerita Arman dengan seksama, lalu wajahnya berubah serius. "Desa Sukamukti itu desa gaib, Man. Orang biasa nggak bisa ke sana, kecuali kalau ada yang memanggil." Arman merasa tubuhnya lemas mendengar itu. "Tapi kenapa saya dipanggil, Pak? Saya cuma tukang ojek biasa." Pak Surya menatapnya tajam. "Mungkin ada sesuatu yang mereka butuhkan dari kamu, atau mungkin kamu pernah berhubungan dengan salah satu dari mereka tanpa sadar." Arman semakin bingung. Dia tidak ingat pernah melakukan sesuatu yang aneh. Namun, Pak Surya menawarkan bantuan. "Besok malam kamu harus pergi ke sana lagi. Tapi kali ini kamu harus membawa sesuatu untuk perlindungan. Aku akan bantu persiapkan." Malam berikutnya, Arman merasa gelisah. Dalam pikirannya berkecamuk berbagai pertanyaan, namun dia tidak punya pilihan selain mengikuti saran Pak Surya. Sebelum berangkat, Pak Surya memberikan benda-benda untuk perlindungan. Sebuah pisau kecil yang sudah didoakan, kain hitam bertuliskan aksara kuno, dan sebutir telur ayam kampung yang terlihat aneh karena bercorak merah. "Kalau sesuatu yang aneh terjadi, pecahkan telur ini," ujar Pak Surya dengan nada serius. "Dan ingat, jangan pernah melepas kain ini dari tubuhmu.
Apapun yang kamu lihat atau dengar, tetap tenang. Mereka hanya bisa menyakitimu kalau kamu menunjukkan rasa takut. Dengan hati-hati, Arman mengikat kain itu di lengan kirinya. Setelah mengucapkan doa singkat, dia menyalakan motor dan mulai perjalanan menuju desa Sukamukti. Ketika mendekati gang tempat dia pertama kali menjemput wanita itu, udara kembali terasa dingin. Lampu jalan yang biasanya menyala kini redup, seolah meredup perlahan saat dia melewati setiap tiang. Di ujung gang, dia melihat bayangan samar-samar seseorang berdiri, namun kali ini bukan wanita berkebaya. Sosok itu tinggi kurus, mengenakan jubah hitam yang panjang, dan wajahnya tertutup tudung. Arman berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sosok itu menunjuk ke arahnya, lalu menghilang begitu saja. Jantung Arman berdegup kencang, tapi dia teringat pesan Pak Surya. Dia mengatur napas, lalu memacu motornya ke arah gerbang desa yang sama. Di balik gerbang desa, begitu melewati gerbang kayu desa Sukamukti, suasana berubah drastis. Jalan yang tadinya berupa aspal berubah menjadi tanah berpasir. Pepohonan di sekitarnya semakin lebat dan udara malam terasa lebih berat. Arman mulai mendengar suara-suara aneh, tangisan, tawa kecil, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas sumbernya. Tiba-tiba, motornya berhenti mendadak, seolah-olah mesinnya mati tanpa sebab. Arman mencoba menyalakan kembali, namun mesinnya hanya berderu tanpa hasil. Dia turun dari motor dan menoleh ke sekitarnya. Dalam kegelapan, dia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Lalu, dari kejauhan, dia melihat wanita berkebaya putih itu lagi. Kali ini, wanita itu berdiri di depan sebuah rumah tua yang tampak rapuh. Cahaya remang-remang dari lentera kecil di tangan wanita itu membuat suasana semakin mencekam. Mas Arman, panggil wanita itu, suaranya menggema. Kemarilah, ada yang ingin aku tunjukkan. Arman merasa tubuhnya seolah digerakkan oleh sesuatu. Meski hatinya ingin lari, kakinya malah melangkah mendekati wanita itu. Saat dia semakin dekat, wajah wanita itu berubah. Mata yang tadinya terlihat lembut kini menjadi hitam pekat, dengan senyuman lebar yang tidak wajar. "Masih ingat aku?" tanya wanita itu dengan nada yang menyeramkan. Arman menggeleng pelan, namun dia merasa ada sesuatu yang familiar dengan wanita ini. Lalu tiba-tiba bayangan masa lalu terlintas di benaknya. Beberapa bulan lalu, dia pernah mengalami kecelakaan kecil di jalanan. Saat itu, dia tidak sengaja menabrak seekor kucing hitam dan membiarkannya mati di pinggir jalan. Namun, kini dia merasa kucing itu ada hubungannya dengan wanita ini. "Kamu mengambil nyawa yang bukan milikmu," kata wanita itu dengan suara yang semakin berat, berubah menjadi nada mengancam. "Dan aku datang untuk mengambil bagianmu sebagai gantinya." Teror dimulai saat wanita itu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sekelilingnya berubah menjadi pemandangan yang aneh. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin, dan bayangan-bayangan yang tadi samar kini bergerak mendekat, membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan tubuh melayang dan wajah-wajah yang mengerikan. Arman gemetar, tapi dia teringat telur ayam kampung yang diberikan Pak Surya. Dengan tangan gemetar, dia meraih telur itu dari kantong jaketnya dan langsung memecahkannya di tanah. Seketika, ledakan kecil terjadi dan aroma belerang yang menyengat memenuhi udara. Sosok-sosok menyeramkan itu mundur sejenak, memberi Arman kesempatan untuk lari. Dia berlari sejauh mungkin, namun jalan di desa itu terasa tidak berujung. Suara wanita tadi terus terdengar, memanggil namanya dengan nada yang semakin menyeramkan. Arman merasa semakin terperangkap, hingga akhirnya dia teringat kain hitam di lengannya. Dalam keputusasaan, dia melepas kain itu dan melambungkannya ke udara sambil berteriak, "Tinggalkan aku!" Cahaya terang tiba-tiba muncul dari kain tersebut, membuat seluruh desa menjadi terang benderang. Sosok-sosok menyeramkan itu berteriak kesakitan dan menghilang satu persatu, termasuk wanita berkebaya putih. Ketika Arman membuka matanya, dia sudah berada di depan gerbang desa yang kini tampak rapuh dan ditumbuhi lumut. Motornya ada di sampingnya, dan mesin motor itu kembali menyala saat dia mencobanya. Tanpa berpikir dua kali, Arman langsung memacu motornya keluar dari tempat itu. Dia tidak pernah lagi menerima order malam hari, apalagi di daerah yang tidak dia kenal. Namun, malam itu saat dia mencoba tidur, dia mendengar bisikan lembut di telinganya, "Kita belum selesai, Mas Arman." Sejak malam itu, hidup Arman tidak lagi sama. Meski dia sudah menghindari menerima order malam hari, teror itu terus menghantui.
Setiap kali dia melewati gang tertentu, dia merasa seperti diikuti. Kadang-kadang, bayangan samar wanita berkebaya putih terlihat di kaca spionnya. Tidak ada suara, tidak ada konsek langsung, hanya kehadirannya yang dingin dan mencekam. Arman mulai kehilangan ketenangan. Dia sering merasa lelah meski tidak bekerja, sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang sama. Dirinya berdiri di depan gerbang desa Sukamukti, di tengah bayangan-bayangan yang menertawakannya dengan suara mengerikan. Puncaknya, suatu malam, Arman mendapati sesuatu yang tidak wajar di rumahnya. Saat dia masuk ke kamar untuk tidur, dia melihat di atas meja sebuah lentera tua, lentera yang sama, seperti yang dibawa oleh wanita berkebaya putih. Lentera itu menyala, mengeluarkan cahaya redup yang berpendar-pendar. Arman mencoba membuang lentera itu, tapi setiap kali dia membuangnya keluar rumah, lentera itu kembali muncul di meja. Dalam ketakutan, dia memutuskan untuk menghubungi Pak Surya. Pertemuan terakhir dengan Pak Surya. Pak Surya mendengarkan cerita Arman dengan serius. Wajahnya tampak lebih khawatir dari sebelumnya. "Men," kata Pak Surya dengan nada berat, "ini lebih dari sekadar gangguan biasa. Kamu sudah terikat dengan dunia mereka. Ada sesuatu yang mereka inginkan darimu, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya." "Apa maksudnya, Pak? Apa yang mereka inginkan dari saya?" tanya Arman, suaranya gemetar. Pak Surya menghela napas panjang. "Kadang, roh-roh seperti mereka tidak hanya ingin balas dendam, tapi juga mengincar kehidupan manusia sebagai jalan untuk memperkuat keberadaan mereka. Mereka mungkin ingin nyawamu, Man." Mendengar itu, Arman merasa tubuhnya lemas. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Apakah masih ada cara untuk menghentikan ini?" Pak Surya mengangguk pelan. "Ada satu cara, tapi sangat berisiko. Kamu harus kembali ke desa Sukamukti dan menghadapi mereka. Kalau kamu berhasil menyelesaikan apa yang mereka inginkan, mereka akan melepaskanmu. Tapi kalau tidak..." Pak Surya terdiam. Arman tidak punya pilihan. Dia tahu kalau dia tidak melawan, hidupnya akan terus menjadi mimpi buruk. Kembali ke desa Sukamukti. Malam itu, dengan membawa benda-benda perlindungan dari Pak Surya, Arman kembali ke desa Sukamukti. Dia merasa seperti mengulang mimpi buruk yang sama. Hanya saja kali ini lebih nyata dan lebih menyeramkan. Begitu melewati gerbang desa, suasana kembali berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tangisan, tawa, bahkan teriakan. Arman menggenggam pisau kecil di saku jaketnya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Di tengah perjalanan, dia melihat wanita berkebaya putih itu berdiri di depan rumah tua yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di belakang wanita itu, terlihat puluhan sosok bayangan dengan wajah-wajah menyeramkan, menatapnya dengan mata yang bersinar merah. "Mas Arman," suara wanita itu terdengar lebih seram, menggema di seluruh desa. "Kamu kembali. Itu bagus. Tapi sekarang waktumu habis." Sebelum Arman sempat bereaksi, tanah di bawahnya tiba-tiba berguncang. Dari tanah, tangan-tangan kurus berwarna hitam keluar dan mencoba meraih kakinya. Arman mencoba melawan, menendang dan menghindar. Tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Dia mengeluarkan telur ayam kampung yang diberikan Pak Surya dan melemparkannya ke tanah. Ledakan kecil kembali terjadi, mengusir tangan-tangan itu sejenak. Tapi kali ini, sosok wanita berkebaya putih tidak terpengaruh. Dia hanya tersenyum menyeramkan dan berkata, "Kamu pikir benda itu bisa melindungimu selamanya?" Wanita itu melayang mendekat, tubuhnya tidak lagi menyentuh tanah. Dari matanya, keluar cairan hitam yang mengalir seperti darah. Arman merasa tubuhnya membeku. Dia mencoba mengucapkan doa, tapi bibirnya tidak bisa bergerak. Akhir yang mengerikan. Dalam sekejap, sosok wanita itu tiba-tiba berada tepat di depannya. Arman merasa udara di sekitarnya menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dadanya. Dia mendengar suara bisikan di telinganya. "Nyawamu adalah milikku sekarang." Tangan wanita itu menyentuh dada Arman. Dan seketika itu, juga dia merasakan sakit yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang dicabut dari tubuhnya. Dia jatuh tersungkur, tidak mampu bergerak. Dalam pandangannya yang semakin kabur, dia melihat sosok-sosok bayangan mendekat, menertawakannya dengan suara yang mengerikan. Ketika pagi tiba, tubuh Arman ditemukan tergeletak di pinggir jalan dekat geng tempat dia pertama kali menerima order itu. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuhnya, namun semua orang yang melihatnya sepakat bahwa dia meninggal.
dengan cara yang tidak wajar. Beberapa hari setelah kematian Arman, desas-desus mulai tersebar di kalangan pengemudi ojek online lainnya. Banyak yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok pria berjaket hijau duduk di pinggir jalan di dekat gang itu. Namun ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Dan sejak saat itu, gang tersebut menjadi terkenal sebagai tempat yang angker. Tidak ada pengemudi yang berani mengambil order dari sana, karena siapapun yang melakukannya tidak pernah kembali dengan selamat.